Jadi untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, judulnya adalah mutasi. Nah, sebenarnya ini pun bukan materi yang sulit. Jadi untuk biologi yang sulit-sulitnya itu udah habis sebenarnya di semester 1. Di semester 2 itu tinggal yang ringan-ringan. Nah, salah satu yang ringan itu inilah dia ya, judulnya mutasi. Apa ya, kalau lihat mutasi ini sebenarnya dikit ya, yang akan kalian pelajari itu nanti akan sangat sedikit sekali dan mungkin dilihat dulu ya secara peta konsepnya. Nanti kalian mutasi itu kalau misalnya lihat di buku paket ya tentunya ada sebabnya, ya ada sebabnya kok bisa mutasi, atau mungkin kalian suka nonton film-film animasi ya kayak Hulk, kayak Spider-Man, kayak apa lagi ya, ya film-film superhero yang lain. Nah itu sebenarnya adalah produknya ya, produk dari mutasi, namanya mutan. Atau yang paling sederhana yang mungkin kalian bisa nemuin di kehidupan sehari-hari adalah dulu waktu di CTF yang masih belajar tatap muka, sekali-sekali tuh di dapur ada tambahan ya, semangka yang gak ada bijinya, itu juga produk mutan. Jadi sebenarnya mutasi ini sekarang itu lagi in ya, kalau orang-orang biologi itu ya lagi memutankan makhluk-makhluk supaya dia lebih berfaedah gitu, lebih bermanfaat, lebih punya nilai guna gitu. Nah, pasti nanti ada sumbernya ya, sumbernya itu kayak penyebabnya apa, bisa kayak gitu. Nah, kemudian nanti akan muncul karakternya seperti apa setelah dia diutak-atik. Ya, yang diutak-atik di sini adalah gennya ya. Nah, jadi orang-orang biologi itu udah mulai ngutak-ngatik gen. Nah, supaya makhluknya itu jadinya lebih bermanfaat gitu untuk manusia pastinya. Nah, kemudian di mana terjadinya? Nah, baru tingkatannya. Jadi sebenarnya nanti akan simpel sekali untuk bab ini, bahkan kita bisa habiskan di 3 pertemuan kalau kita fokus sebenarnya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan bahas mutasi gen saja. Nah, jadi mutasi gen saja. Ya. Karena mutasi itu hanya ada 2 nanti, mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, itu saja ya. Jadi konsepnya apa, kemudian jenisnya apa. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ya apa itu mutasi gen? Nah, mutasinya dulu, ya. Yang namanya mutasi itu adalah perubahan. Nah, perubahannya yang seperti apa gitu, ya. Jadi batasan dari mutasi ini adalah perubahan yang itu diwariskan, ya, yang itu diwariskan. Di mana terjadinya? Ya pasti dong di DNA, karena jelas yang diutak-atik adalah DNA-nya. Nah, ketika diutak-atik, nah, kemudian keturunan berikutnya ngikut, gitu, ngikut. Nah, maka itu namanya mutasi. Nah, jadi kalau misalnya orang terlahir sumbing, itu bukan mutasi, nah, selama itu belum diturunkan kepada keturunannya. Gitu. Maka nanti di bab selanjutnya judulnya evolusi. Nah, kalau semua makhluk sudah termutan, ya ujung-ujungnya nanti akan berevolusi. Ya, akan adanya perubahan secara gradual, secara besar-besaran dalam waktu yang sangat lama. Nah, kalau ini nanti dikaitkan dengan evolusi, nah kalian bisa lihat realnya itu di nenek moyang kita dulu. Ya, kalau sejarah mungkin kalian belajarnya sampai Pithecanthropus dan sebagainya. Cuma kan kalau secara agama kita yakini bahwa nenek moyang kita adalah Nabi Adam yang dulu tingginya sekian hasta, kok sekarang manusia itu kecil-kecil ya, apalagi anak CTF kecil-kecil mungil-mungil. Nah, jadi perubahan yang seperti itu nanti oleh beberapa pengamat biologi itu diartikan sebagai evolusi. Jadi perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama sekali ya, yang itu diakibatkan oleh mutasi awalnya. Gitu ya. Jadi standar mutasi ini adalah perubahan yang diwariskan. Kalau tidak diwariskan berarti bukan mutasi. Kayak gitu. Nah, kayak tadi Ibu bilang, jadi mutasi itu cuma ada 2, ya, mutasi yang terjadi pada kromosom biasanya disebut dengan mutasi besar, ya, atau mutasi yang lebih kecil, atau mutasi titik, atau mutasi gen nanti namanya. Nah, nanti akibatnya ya akan melahirkan mutan-mutan, ya, nah, mutan-mutan. Nah, di mana terjadinya? Ya bisa di sel gametik, bisa di sel somatik.
Nah, jadi kalau kita bicara sel gametik, sel somatik, harusnya kalian tidak asing dengan istilah ini gitu. Kalau bicara sel gamet, ya berarti bicara sel sperma dan sel telur. Kalau bicara sel somatik, ya berarti bicara pada sel selain yang dua itu. Itu bisa terjadi pada rambut, bisa terjadi pada kuku, bisa terjadi pada sel-sel yang lain. Gitu. Ya. Nah, cuma kan mutasi ini apa ya, kalau tadi Ibu bilang di awal bahwa sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kebermanfaatan, tapi ada nantinya mutan-mutan yang sengaja dihasilkan untuk tujuan-tujuan yang negatif. Itu pasti ada. Jadi kalau misalnya satu ilmu berkembang, ya, ilmu itu dipatenkan, nah berhasil, nah pasti ada penyimpangan. Pasti akan ada penyimpangan. Nah, jadi kayak orang ekonomi misalnya, kuliah di ekonomi, ya nanti kalian akan diajarkan juga bagaimana cara korupsi gitu. Nah, diajarkan bagaimana cara korupsi. Tinggal lagi nanti di lapangan apakah kalian terapkan atau enggak, ya itu tergantung kaliannya. Sama dengan orang biologi belajar memutankan makhluk, tujuannya harusnya baik, ya, bisa saja nanti menyimpang dari itu. Gitu. Nah, maka ya tergantung nanti aplikasi di lapangannya akan diarahkan kemana. Sebelum ke sini, nah jadi kalau misalnya contoh realnya lagi ya di lapangan biar lebih kebayang sih di kaliannya. Kalau dulu tuh di pertemuan sebelumnya kita udah pernah cerita sih ya. Kalau dulu orang tomat misalnya ukurannya ukuran sedang itu sekian gram. Nah, sekarang orang mulai ngecilin tapi tidak mengurangi nilai gizi. Nah, supaya apa? Lebih praktis. Kemudian lebih banyak kalau dibeli dengan tidak mengurangi nilai gizi. Orang buat memutankan durian tanpa duri, misalnya rambutan tanpa rambut. Nah, jadi kalau nanti seluruh rambutan di Kota Binjai itu sudah tidak berambut, nah itu adalah mutan. Ya, prosesnya mutasi, produknya namanya mutan. Kayak begitu. Nah, kalau di manusia ya Spider-Man itu mutan. Ya, Hulk itu produk mutan. Kok bisa manusia terbang sana terbang sini? Nah, itu mungkin sejauh ini masih hayalan ya. Nah, hanya saja suatu saat kalau misalnya benar adanya ya gen si laba-laba itu bisa dimasukkan ke dalam gen manusia di utak-atik sedemikian rupa, dan bisa saja itu terjadi gitu. Jadi secara konsep itu mungkin saja terjadi. Nah, sejauh ini kan orang masih main-main sama buah, ya sama hewan. Nah, kalau ke manusia sih belum berani, ya belum berani sampai buat superhero yang real ya. Nah, yang real kalau Spider-Man itu kan masih hayalan. Nah, kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang nanti akan berkembang ke depannya, ya mungkin di masa kalian nanti, di masa kalian bekerja, di masa kalian kuliah. Nah, jadi itu hal-hal yang nanti akan mungkin terjadi ya kalau konsep mutasi ini memang benar-benar diterapkan. Nah, sesuai janji kita tadi di indikator pembelajaran, kita mulai dari mutasi yang kecil dulu. Ya, berarti mutasi ini kalau kecil terjadinya di skala gen. Kalau di skala gen, berarti kalian akan menjumpai basa-basa nitrogen. Kalau nanti di skala kromosom, berarti kalian akan menjumpai sepanjang lengan kromosom itu. Itu tergantung nanti terjadinya apakah sekian mili dari lengannya, sekian senti dari lengannya. Nah, kalau gen berarti hitungannya itu huruf-hurufnya. Nah, misalnya ya, nanti kalian akan lihat di buku paket, mutasi gen itu cuma ada 3 ya, substitusi, insersi, dan delesi. Sesuai namanya saja, nah jadi nggak usah panik ya. Substitusi, di ekonomi juga kalian ketemu istilah substitusi, pengganti. Nah, jadi yang harusnya ini normal ya. Nah, ini urutan gen normal untuk mengkode misalnya warna mata, warna bola mata seseorang. Nah, kodenya normalnya itu harusnya kayak gini. Biar bola matanya itu warnanya coklat misalnya. Kayak gini. Nah, ini asam aminonya. Kan kebacanya 33 ya kemarin waktu di bab sebelumnya. Nah, karena faktor tertentu, nah, apa faktornya? Bisa jadi kena paparan radiasi terlalu lama. Bisa jadi kena sinar ultraviolet terlalu lama. Nah, jadi di ronsen sering-sering itu juga nggak bagus sebenarnya. Ada kemungkinan bisa memutasikan gen.
atau terkena misalnya kayak korban Hiroshima Nagasaki. Ya. Nah, nanti kalian akan baca tuh di sejarah bahwa Hiroshima peristiwa Hiroshima Nagasaki itu ya radiasi bomnya itu, nah itu bisa memutankan banyak gen. Ya, sampai nanti lahir anak-anak dengan sindrom Child-Pugh. Jadi dia kalau nangis suaranya kayak tangisan kucing. Nah, itu ada di buku paket kalian. Nah, itu akibat dari radiasi. Nah, itu secara kimia ya, secara kimia. Secara fisika, secara kimia gitu. Jadi kayak mengkonsumsi saus, misalnya saus merah meriah itu bisa nggak memutankan gen? Ya bisa, ada kemungkinan bisa. Kalau itu kalian lakukan terus-menerus. Nah, makanya kalau dibilang nggak apa-apa Bu sekali-sekali, iya nggak apa-apa kalau sekali-sekali, tapi sekali-sekalinya berapa kali? Nah kayak gitu. Maka jangan heran kalau misalnya nanti di usia sekian puluh tahun, nah kita udah mulai punya penyakit-penyakit aneh. Itu juga sebenarnya akibat dari mutasi beberapa gen yang terjadi karena adanya pemicu. Jadi pemicunya bisa jadi dari faktor fisika ya, kayak sinar-sinar. Nah, bisa jadi dari faktor kimia. Nah, itu dari zat-zat berbahaya yang biasanya kita konsumsi dari makanan atau kita terpapar dengan zat-zat itu. Nah, atau bahkan agennya itu dari agen biologi. Misalnya apa ya, kalau biologi yang lagi ngetren sekarang dong, ya. Nah, corona itu salah satu agen mutasinya ya. Jadi dia tuh penyebab pemicu ya terjadinya substitusi, terjadinya insersi atau terjadinya delesi. Ya, sampai dia bisa mematikan orang kan berarti ada gen yang secara gradual dia rubah ya, secara besar-besaran gitu. Nah, makanya kalian nanti akan diperkenalkan apa saja mutagen. Mutagen itu berarti penyebabnya. Mutasi adalah prosesnya, mutan adalah produknya. Makanya ya kali ya dengan munculnya kasus corona ini Tuhan itu lagi ngajarin supaya kita kembali normal, hidup bersih, hidup sehat. Nah, udah terlalu banyak gen-gen yang termutasi. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan kalian lihat ya, yang tersubstitusi itu hanya T. Ya, yang harusnya di sini apa ya? TACG, di sini TACG. Ya, harusnya kan TACGC ya. Nah, ini T-nya terganti dia oleh T. Jadi C-nya terganti oleh T. Nah, ngaruh nggak? Ya, ngaruh nggak ke ekspresi? Ya, ke ekspresinya nantinya. Ya, ngaruh. Lihat ya. Nah, gara-gara itu satu aja yang terganti, nah maka asam aminonya berubah jadi histidin. Dari arginin jadi histidin. Nah, ngefek enggak ke manusianya? Ya bisa jadi ngefek, bisa jadi enggak. Kayak gitu. Jadi enggak semua mutasi itu sebenarnya memberikan efek yang terlihat oleh mata kita gitu. Lesung pipi itu termasuk mutan ya, nah. Ya, lesung pipi kalau misalnya satu keluarga punya lesung pipi semuanya, nah itu hasil mutan. Ya walaupun tidak semua mutan itu jelek, kayak gitu ya. Tidak semua mutan itu jelek karena basic dasarnya memutankan sesuatu itu tujuannya untuk kebermanfaatan. Ya, lesung pipi, kemudian gingsul, ya itu juga kalau misalnya terjadi satu keluarga kayak gitu, karena konsepnya kan harus diturunkan ya. Nah itu mutan. Nah itu substitusi, ya diganti. Kalau kalian nemu soal, kalau di soal-soal nanti hanya akan disajikan begini. Nah ini nama mutasinya apa gitu? Ya udah substitusi namanya. Nah, gimana kalau dengan insersi? Insersi itu asal katanya insert. Insert itu apa ya? Apa coba insert itu? Ini kan TACG, jadinya TAC. Ya, jadi ada yang tertambahkan ya. Ya, ada yang tertambahkan kan harusnya TACGC. Lihat TAC. Nah, sebelum G dan C ada yang ditambahkan diinsert. Ya, tertambahkan huruf A. Dari mana ini? Dari mana datangnya huruf A? Ya dari potongan gen yang lain. Kok bisa? Ya itu tadi yang Ibu ceritakan. Bisa jadi karena radiasi, bisa jadi karena zat kimia, bisa jadi karena agen biologi tadi, virus atau bakteri. Nah, akibatnya
bahasa-bahasa kita ini kan bisa pindah-pindah gitu loh nak. Ya bisa pindah-pindah. Ya repot dong kalau insersi ini. Ya akan repot, lebih repot bahkan. Nah karena proses pembacaannya pasti akan tergeser gitu ya. Harusnya kan 3 bacanya, kemudian 3 ya. Ini gara-gara si kawan ini masuk, lihat ya, semuanya jadi merah, semuanya jadi salah. Nah, ini yang nanti disebut dengan frame shift mutation. Jadi kayak mutasi pergeseran kerangka. Salah terus sampai belakang. Mending sekali masuk, jadi ada yang nanti sekali 2 masuk, sekali 3. Ada yang insertnya cuma 1 bahasa, insertnya 2 bahasa, insertnya 3 bahasa. Mending sekalian insert 3 bahasa. Ya, karena dia tidak mengubah secara keseluruhan, hanya menambahkan 1 bahasa. Cuma kalau kalian tanya, mana lebih besar Bu efeknya? Ya, tertambah 1 bahasa atau tertambah 2 bahasa atau 3 bahasa, tergantung terjadinya di mana gitu. Nah baru yang terakhir ya lawan dari insert ya, deletion atau delete atau delete. Ada yang terdelete, 1 bahasa terdelete, ya sama saja dengan ini ya, efeknya akan begini ya, akan kekurangan 1 asam amino gitu, karena bacanya sekali 3 bahasa untuk 1 asam amino. Itu saja konsepnya untuk mutasi gen. Nah, sebelum kita cerita yang lain-lain, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya Bu Abdi. Iya, silahkan Abdi. Agak digedein ya, silahkan. Ini Bu, kayak di substitusinya kan Bu. Itu selalu di situ atau bisa berganti-ganti di tempat yang lain juga Bu? Oh iya, oke, thank you Abdi. Kayak misalnya bisa ganti ke A. Oh iya, oke. Jadi substitusi ini bisa terjadi di mana saja. Bisa T yang terganti, bisa A ini yang terganti, bisa C ini yang terganti, atau yang di ujung. Gitu. Bisa di mana aja. Bisa terjadi di skala DNA. Ini kan DNA sebenarnya, nak. Ini DNA. Jadi M ini kan adalah DNA yang akan ditranslate, ya, yang akan melalui proses sintesis protein. Nah, kalau udah ditranslate kan jadinya ini mRNA kan kemarin. Nah, kan gitu. Ya, mRNA. Nah, ini kan udah ada kodenya. Udah ada kodenya masing-masing. Kalau ini apa, ini apa, ini apa, dan seterusnya. Nah, kalau bahkan dia mutasinya bisa saja terjadi di mRNA-nya. Jadi DNA-nya oke, nggak ada masalah. Nah, ternyata waktu keluar dia dari inti sel menuju sitoplasma, ya, ingin diterjemahkan nih ya oleh si tRNA yang kemarin kita belajar, rupanya ada mutan di sitoplasmanya. Ada timbunan nikotin misalnya, atau ada timbunan zat-zat berbahaya misalnya, ya mungkin ini informasi tambahan aja untuk kalian. Ternyata biji apel itu bahaya untuk dimakan. Jadi untuk skala besar, nah ternyata dia bisa merusak secara drastis beberapa gen kita. Cuma kalau tergigit satu tertelan ya mungkin efeknya nggak nampak, gitu ya. Bisa saja terjadi di mana saja gitu. Jadi substitusi ini nggak mesti T ini, bisa yang lain-lain. Sama insersi ini juga nggak harus terjadi di sini saja, bisa di ujung, bisa di depan, ya, bisa di tengah-tengah. Begitupun dengan delesi. Jadi bisa terjadi di mana saja. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain ada? Makasih Bu. Ya. Jadi kalian nanti indikatornya mana? Dari mana Bu kita tahu bahwa gen ini termutasi atau tidak? Ya tentunya dikasih yang normalnya. Nah, ini yang normalnya. Jadi indikatornya adalah ini. Kita ngelihat asam aminonya. Ada nggak yang berubah? Kalau ada yang berubah, udah pasti mutasi. Nah ini kan ada yang berubah ya. Ini berubah. Udah dikasih warna malah, warna merah. Nah, artinya ada mutasi. Artinya ada agen yang sudah menyebabkan proses ini terjadi, ya, kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi ini sama sih sebenarnya, ya. Ini yang normal setelah substitusi maka terjadi perubahan. Nah, ini ada delesi insersi sama kayak tadi. Nah, ini sama ya, Nak. Jadi sebenarnya konsepnya gitu aja sih. Ya terserah nanti terjadinya di mana, ya. Nah, cuman nanti akan ada akibat ya. Nah, akibat dari insersi dan delesi.
Kalau substitusi kan akibatnya hanya terjadi perubahan basa. Ya, misalnya kayak tadi yang ini ya, ini kan hanya terjadi perubahan basa. Ya. Cuma kalau kalian cerita delesi dan insersi, nah efeknya nanti akan lebih banyak daripada substitusi. Misal ya, nah terjadi insersi ya, terjadi insersi di basa keempat. Nah harusnya ini nggak ada, harusnya yang pink tua ini nggak ada, gitu. Gara-gara dia masuk, akhirnya jadilah proses pembacaannya jadinya UAA. Nah, berarti ini kalau udah kayak gini kan, UAA itu adalah salah satu stop codon. Kalau udah ketemu stop codon, ya di bab sebelumnya, kalau sudah ketemu stop codon artinya seterusnya tidak akan diterjemahkan lagi. Tidak akan ada asam amino yang diterjemahkan. Nah, maka namanya ya ini jadinya mutasi tanpa arti. Nah, ini apa sih? Ini adalah efek. Ya, salah satu efek dari insersi atau delesi tadi. Nah, atau kejadiannya begini. Nah, atau kejadiannya sekali terdelete. Ya, sekali terdelete itu 3. Nah, kemudian ya udah ketemu apa namanya? Ini kan delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. Nah, kalau yang ini tanpa arti, kalau tanpa arti itu berarti seterusnya udah nggak berarti gitu nah. Gitu. Apa namanya? Simbol-simbol seterusnya itu udah nggak berarti lagi. Itu namanya mutasi tanpa arti. Tapi kalau mutasi salah arti, ya mutasi salah arti itu ininya yang berubah gitu. Ini harusnya tidak fenilalanin. Ini kan udah benar ya stopnya di ujung. Nah, ini tidak fenilalanin. Cuma gara-gara terdelete 3 basa sekaligus, tadi Bu katakan delesi insersi itu bisa 1, 2, atau 3 sekaligus. Ya, gara-gara terdelete, ya jadinya salah asam aminonya. Ya, salah. Harusnya bukan fenilalanin. Nah, maka ini namanya mutasi salah arti. Jadi kalian bisa bedain dong ya, tanpa arti, salah arti. Kalau tanpa arti, tidak berarti seterusnya. Kode seterusnya sudah tidak berarti. Kalau salah arti ya salah asam aminonya. Gitu. Nah, atau, nah itu jadi ada efek ya, ada efek dari si insersi dan delesi tadi. Nah, sampai situ ada pertanyaan kira-kira? Kalian bisa bedain mana tanpa arti, mana salah arti. Gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Saya Jahara Terubah, Bu, 12 Alexa. Saya mau nanya, Bu, tentang mutasi gen insersi dan delesinya. Jadi kalau misalnya kan, itu yang kalau udah ada salah di gennya kan menyebabkan mutasi tanpa arti. Jadi di belakang-belakangnya itu kan berarti nggak diterjemahkan lagi kan, Bu? Iya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di awal gennya, terus belakang-belakangnya kan berarti salah semua. Pengekspresiannya ke manusianya jadi itu kayak mana, Bu? Misalnya, jadi dia nggak bisa senyum sama sekali atau kayak mana gitu, Bu? Iya, oke. Ya, terima kasih, Uba. Pertanyaannya juga keren ya. Apa efek ya? Paling kan manusia itu pasti akan berpikir apa efeknya kalau ini terjadi pada manusia. Nah, kita lihat lagi ini terjadi pada sel apa. Karena di awal tadi kan sudah ditekankan bahwa bisa saja mutasi ini terjadi pada sel somatik, sel kulit, sel mata, sel pipi, sel hidung, dan seterusnya. Nah, atau terjadi pada sel gamet. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu, ini sepanjang ini nggak berarti, ini untuk kode apa, terjadi di mana. Nah, misalnya orang lahir dengan botak, ya botak itu cacat ya, nah. Botak seumur hidup maksud Ibu ya. Nah, ada yang memang terlahir botak, ya seterusnya botak, nggak akan tumbuh rambut. Nah, kan bisa saja itu adalah akibat dari mutasi tanpa arti gitu. Ya udah nggak berarti lagi gennya. Kenapa? Udah nemu stop codon kian dari depan. Gitu. Bisa nggak diobati? Ya kalau kata Allah semua penyakit bisa diobati, bisa. Nah, asalkan kalian bisa ganti si U ini dengan yang seharusnya, kan ini insert ya. Berarti ada yang tertambah. Berarti kita harus buang. Ya, kita harus buang yang pink ini.
Nah, kita harus buang. Kayak mana cara buangnya? Nah, berarti kita harus utak-atik gen gitu. Ya, pakai enzim, dipotong, disambung lagi. Nah, itu kerjaan orang biologi di luar sana. Jadi kalau kalian ngambil S2, S3 di luar negeri itu, ya dia nggak lagi belajar nama-nama Latin, enggak. Ya udah belajarnya skalanya gen. Ngutak-ngatik gen, memotong, menyambung. Gimana caranya kita ngebuat individu ini sembuh dari penyakit yang memang dia bawa dari lahir misalnya. Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan untuk menyembuhkan ini nggak harus selalu dengan perlakuan fisik ya, nah, bisa saja dengan perlakuan psikis. Nah itu ya Kubab. Sebenarnya ada satu lagi ya, kalau kalian nanti buka buku, akibat dari insersi delesi adalah mutasi diam. Ya, jadi ada tanpa arti, ada salah arti, ini Ibu lupa masukin. Satu lagi mutasi diam. Jadi mutasi diam itu atau silent mutation itu kayak terganti tapi nggak merubah apapun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa asam amino yang dikode oleh beberapa kodon. Nah, misal, ini kan misalnya kayak gini ya, A, U, G ini untuk metionin. Nah, ternyata metionin ini bukan cuma satu kode. Ya, kebetulan nih metionin memang satu ya, memang hanya A, U, G saja, tidak ada kode yang lain. Misalnya nanti ada katakanlah di sini GUU untuk triptopan misalnya. Nah, ternyata triptopan itu bisa dikode dengan GUU dan GUA. Tergantilah misalnya dengan A ya. Jadi itu akibat dari substitusi sih sebenarnya. Ya, terganti misalnya tersubstitusi dengan basa yang lain tapi tidak mengubah asam amino. Jadi itu namanya mutasi diam. Ya nggak apa-apa, ya udah gitu, nggak masalah. Jadi ini nggak ngasih efek apapun, walaupun bahasanya terubah gitu, akibat dari substitusi. Kalau ini akibat dari insert dan delete, gitu nak kira-kira. Jadi ini di bab ini nggak ada konsep yang terlalu berat, nggak ada. Kalian cuma diperkenalkan dengan istilah aja sih, istilah baru. Kalau istilah itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu tidak jauh dari kata-kata yang sehari-hari kita dengar. Jadi kayak insersi apa? Insert. Delesi apa ya? Delete. Substitusi apa ya? Ganti. Gitu. Barang substitusi. Kalau di ekonomi kan ada barang substitusi, ada barang komplementer. Ya, barang pengganti dan barang pelengkap. Sama, konsepnya sama dengan substitusi yang kalian pelajari di ekonomi. Nah, kira-kira gitu lah. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk mutasi gen? Jadi teori ini akan menarik kalau ini diaplikasikan. Kalau cuma belajar teori ya hanya sebatas ini saja. Ya mudah-mudahan kalian nanti punya kesempatan untuk mencicip bagaimana mengaplikasikan ini di laboratorium. Ya ini akan sangat menarik. Ya. Nah, itu dulu ya nak. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kembali Ibu ingatkan bahwa jangan panik, ya, jangan takut. Ya, kita akan ngelewatin semua ini bareng-bareng kok, ya sama-sama kok. Gimana pun sulitnya kondisi ini akan terlewati. Waktu itu akan berlalu. Tinggal lagi bagaimana kita melalui waktu itu. Tetap seperti kemarin komunikasi, apa yang tidak paham ditanyakan, ya gunakan sosial media yang ada. Jika memungkinkan bantu teman-temannya yang punya kesulitan, ya jika memungkinkan. Nah satu lagi Ibu minta tolong untuk ya tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jangan panikan, kurangi makanan-makanan beracun ya supaya tidak terlalu banyak gen-gen kita yang termutasi. Cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Ya, Bu.